Muzakir Manaf, nama yang melekat erat dalam sejarah politik Aceh, terutama dalam konteks gerakan separatisme Aceh Merdeka. Namun, perjalanan politiknya tidaklah sekadar berhenti pada perjuangan bersenjata, melainkan juga mencakup transisi menuju peran politik yang lebih konvensional setelah Perjanjian Helsinki tahun 2005. Perjuangan Muzakir Manaf dimulai dari militansi bersenjata sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Sebagai pemimpin militer, dia memimpin serangkaian operasi dan pertempuran melawan pemerintah Indonesia. Namun, perjalanan politiknya mengalami titik balik signifikan dengan ditandatanganinya Perjanjian Helsinki pada tahun 2005, yang mengakhiri konflik bersenjata antara GAM dan pemerintah Indonesia. Setelah perdamaian tercapai, Muzakir Manaf beralih ke arena politik yang lebih resmi. Dia bergabung dengan Partai Aceh, sekarang Partai Aceh, sebuah partai politik lokal yang didirikan oleh mantan pejuang GAM untuk mewakili kepentingan Aceh di tingkat nasional. Dalam partai tersebut, peran Muzakir Manaf berkembang dari seorang panglima menjadi seorang politikus yang berperan dalam pembangunan dan pengembangan Aceh pasca konflik. Sebagai politikus, Muzakir Manaf terlibat dalam proses demokratisasi Aceh dan berperan dalam pembentukan kebijakan di tingkat lokal. Dia mendorong perdamaian berkelanjutan dan rekonsiliasi antara bekas pejuang GAM dan pemerintah pusat. Selain itu, perjalanan politiknya mencerminkan transformasi dari militansi ke partisipasi politik yang damai dan konstruktif. Namun, tantangan bagi Muzakir Manaf dalam perjalanan politiknya tidaklah sedikit. Dia harus menghadapi kritik dari berbagai pihak, baik dari kalangan ex-GAM maupun pemerintah pusat, terkait dengan komitmennya terhadap perdamaian dan keberhasilan dalam memperjuangkan kepentingan Aceh secara politik. Namun, kesetiaannya pada prinsip perdamaian dan pembangunan Aceh tetap teguh. Secara keseluruhan, perjalanan politik Muzakir Manaf merupakan sebuah perjalanan yang menarik dari Panglima Perang menuju politikus yang berkomitmen pada perdamaian dan pembangunan. Transformasinya mencerminkan kompleksitas perjalanan politik di daerah konflik, di mana perdamaian bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari sebuah perjalanan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Muzakir Manaf memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan dalam politik Aceh. Asteris kelebihan. 1. Asteris pengalaman militer. Sebagai mantan Panglima GAM, Muzakir Manaf memiliki pengalaman militer yang kuat, yang dapat memberinya wawasan unik tentang dinamika konflik dan keamanan di Aceh. Pengalaman ini dapat menjadi aset berharga dalam memahami dan menangani tantangan keamanan yang mungkin muncul di Aceh. 2. Asteris pengakuan dalam perdamaian. Muzakir Manaf diakui sebagai salah satu pemimpin utama dalam perjuangan GAM dan perundingan perdamaian dengan pemerintah Indonesia. Pengakuan ini memberinya otoritas moral di kalangan masyarakat Aceh, yang dapat digunakan untuk memperjuangkan kepentingan Aceh secara politik. 3. Asteris komitmen pada pembangunan. Melalui peran politiknya di Partai Aceh, Muzakir Manaf telah menunjukkan komitmennya pada pembangunan Aceh pasca konflik. Dia terlibat dalam pembentukan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh dan memperkuat infrastruktur serta pelayanan publik di wilayah tersebut. Asteris kekurangan. 1. Asteris keterbatasan pengalaman politik konvensional. Meskipun telah beralih ke politik konvensional, Muzakir Manaf masih memiliki keterbatasan dalam pengalaman politik formal di luar perjuangan bersenjata. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bernegosiasi, membangun aliansi politik, dan memahami dinamika politik nasional yang lebih luas. 2. Asteris kritik terhadap rekonsiliasi. Beberapa pihak di Aceh mungkin mengkritik Muzakir Manaf atas keterlibatannya dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi dengan pemerintah pusat. Meskipun diakui sebagai langkah penting menuju perdamaian, ada yang menilai bahwa rekonsiliasi tersebut tidak memperjuangkan kepentingan Aceh secara optimal. 3. Asteris tantangan integrasi. Integrasi mantan pejuang GAM ke dalam politik konvensional juga merupakan tantangan bagi Muzakir Manaf.
mungkin ada kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan proses politik yang lebih formal dan membangun hubungan yang efektif dengan pihak-pihak lain di luar lingkaran GAM. Meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan, perjalanan politik Muzakir Manaf mencerminkan dinamika kompleks dalam politik Aceh pasca konflik, di mana tantangan integrasi, rekonsiliasi, dan pembangunan menjadi fokus utama dalam mencapai perdamaian dan kemajuan yang berkelanjutan. Tentu, berikut adalah skema politik kampanye di lapangan untuk Partai Aceh. 1. Asteris pertemuan rakyat. Adakan pertemuan langsung dengan rakyat di berbagai wilayah Aceh. Muzakir Manaf dapat berbicara langsung dengan warga untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka. 2. Asteris kampanye door to door. Bentuk tim relawan untuk melakukan kampanye door to door di berbagai lingkungan. Mereka dapat menyampaikan pesan partai dan visi Muzakir Manaf secara langsung kepada pemilih potensial. 3. Asteris acara publik. Selenggarakan acara-acara publik seperti deklarasi dukungan, rapat umum, dan pertemuan massa untuk menggalang dukungan dan semangat bersama. 4. Asteris media sosial. Manfaatkan media sosial secara intensif untuk menyebarkan pesan-pesan kampanye, klip video, dan cerita-cerita inspiratif tentang Muzakir Manaf dan Partai Aceh. 5. Asteris pendekatan kelompok khusus. Sasar kelompok-kelompok khusus seperti pemuda, perempuan, petani, dan nelayan dengan pesan yang relevan dengan kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi. 6. Asteris kolaborasi dengan tokoh lokal. Jalin kerjasama dengan tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dari berbagai lapisan masyarakat. 7. Asteris debat publik. Ikuti debat-debat publik dengan pesaing politik untuk memperkenalkan visi dan rencana aksi Partai Aceh di hadapan pemilih. 8. Asteris kampanye positif. 09 fokus pada kampanye yang positif, mengedepankan pencapaian dan solusi yang ditawarkan oleh Muzakir Manaf dan Partai Aceh untuk masa depan Aceh yang lebih baik. Untuk memenangkan Pilkada Aceh 2024, sebagai Ketua Umum Partai Aceh, ia perlu mempertimbangkan beberapa strategi. 1. Asteris konsolidasi internal. Pastikan partainya bersatu dan solid di belakang calon yang dipilih, tanpa konflik internal yang merugikan. 2. Asteris pesan kampanye yang kuat. Sampaikan pesan yang jelas dan kuat yang menggambarkan visi dan misi calon serta komitmen untuk memajukan Aceh. 3. Asteris pemetaan elektoral yang baik. Identifikasi basis dukungan dan tantangan di setiap daerah untuk mengarahkan sumber daya kampanye dengan efisien. 4. Asteris kampanye door to door. Lakukan kampanye langsung ke pemilih dengan berbicara langsung tentang isu-isu yang penting bagi mereka. 5. Asteris mobilisasi pemilih. Aktifkan basis pendukung untuk memastikan mereka datang ke tempat pemungutan suara pada hari pemilihan. 6. Asteris kerjasama dengan elit lokal. Bangun aliansi dengan tokoh-tokoh dan elit politik lokal yang memiliki pengaruh di daerah tertentu. 7. Asteris manfaatkan media sosial. Gunakan media sosial dengan cerdas untuk menyebarkan pesan kampanye dan berinteraksi dengan pemilih secara langsung. 8. Asteris transparansi dan akuntabilitas. Berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang transparan dan akuntabel, yang dapat membangun kepercayaan masyarakat. 9. Asteris adaptasi terhadap perubahan. Fleksibel dalam merespons dinamika politik lokal dan perubahan situasi selama kampanye. 10. Asteris fokus pada isu-isu lokal. Pahami dan tanggapi isu-isu yang spesifik bagi masyarakat Aceh, seperti pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan perdamaian. Beberapa contoh tantangan eksternal yang mungkin dihadapi oleh Partai Aceh dalam Pilkada Aceh 2024 meliputi: 1. Asteris persaingan dengan partai lain. Persaingan dengan partai politik lain yang juga memiliki basis dukungan di Aceh dapat menjadi tantangan, terutama jika partai-partai tersebut memiliki popularitas yang kuat. 2.
Asteris interferensi eksternal, kemungkinan adanya campur tangan atau interferensi dari pihak-pihak luar, entah itu dalam bentuk pendanaan yang besar dari luar Aceh atau upaya untuk mempengaruhi hasil pemilihan melalui propaganda atau tindakan tidak sah lainnya. 3. Asteris tekanan dari pihak tertentu. Tantangan dapat datang dalam bentuk tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu, baik itu dari luar maupun dari dalam Aceh, yang berusaha memengaruhi agenda atau kebijakan partai Aceh. 4. Asteris isu identitas dan konflik Aceh memiliki latar belakang sejarah yang kompleks, termasuk konflik bersenjata dan upaya untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar. Isu-isu identitas dan konflik masa lalu bisa dimanfaatkan oleh lawan politik untuk menyerang partai Aceh atau menciptakan polarisasi di antara pemilih. 5. Asteris tingkat partisipasi pemilih. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih bisa menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah pedesaan atau terpencil di Aceh, di mana akses terhadap informasi dan pemungutan suara mungkin sulit. 6. Asteris keterbatasan sumber daya. Terbatasnya sumber daya, baik itu dalam hal keuangan, personel, atau infrastruktur kampanye, dapat menjadi hambatan bagi partai Aceh dalam melakukan kampanye yang efektif dan mencapai pemilih potensial di seluruh wilayah Aceh. Demikian, salam damai, salam Sandawari.